Perseteruan Dewi Persik dengan Indah Sari berujung di kantor polisi. Indah tak terima disebut penebar fitnah dan pansos pada kehidupan asmara DP dengan Kapten Pilot Ruli Amrullah. Jika Indah menggandeng Tessa Mariska sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya, DP menggandeng Rosa Meldianti, keponakannya, untuk membongkar sandiwara Indah di depan satu Indonesia. Benarkah DP punya bukti kuat jika Indah ingin merebut Ruli dari pelukannya? Apakah Tessa Mariska mengetahui adanya cinta segitiga di antara DP, Ruli, dan juga Indah? Sakitnya dihianati apalagi ditikung sahabat sendiri juga pernah dialami oleh Luna Maya, Yuki Kato, Adly Fairuz, hingga Maya Estianti. Jika Adly dan Maya sudah move on dan akhirnya menemukan cinta sejati, bagaimana dengan Yuki dan juga Luna? Benarkah Luna masih sangsi dengan keseriusan cinta Maxime Bouthier, kekasihnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan Dewi Persik dengan Indah Sari serta fenomena sejumlah artis ditikung oleh sahabatnya sendiri. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dulu besti, sekarang berbalik lapor polisi. Seperti itulah sosok Indah Sari bagi pedangdut Dewi Persik, si pemilik goyang gergaji. Indah yang pernah menjadi sahabat semeja seatap lantaran pernah tinggal di rumah DP selama berbulan-bulan, berbalik menjadi seteru pedangdut bernama asli Dewi Muria Agung itu. Penyebabnya disinyalir karena persoalan laki-laki. Indah dituding memfitnah Ruli Amrullah yang saat itu baru putus dari DP. Padahal Indah mengaku disuruh DP untuk membongkar petualangan cinta Ruli di Bali. Namun setelah Indah mendapatkan bukti berupa foto Ruli yang tengah memeluk wanita lain, DP yang bucin pada Ruli justru CLBK dengan Kapten Pilot sebuah maskapai penerbangan ternama itu. Tak cuma dituding sebagai penebar fitnah, Indah juga meradang disebut pansos pada ketenaran DP. Atas nama harga diri yang tercabik-cabik, Indah yang sudah terjun ke dunia hiburan saat DP masih bau kencur melaporkan pedangdut asal Jember itu ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Bukti-bukti sudah kita sampaikan, segala pokok permasalahan sudah kita sampaikan, kita berdiskusi dengan penyidik, maka diterimalah laporan kita. Tentu laporannya itu adalah pencemaran nama baik ya. Aku soalnya pernah punya teman ya itu gimana ya? Ya kan namanya tiap hari nempel ya Teh, makan tidur bareng, terus tiba-tiba aku kok kayaknya ada setelah sekian lama, setelah banyak yang aku sampaikan untuk jangan begini, jangan begitu, tapi masih terus dilakukan. Akhirnya aku mencoba untuk menghindar, karena buat aku ini kayaknya toksik banget ya, kayaknya nggak bagus buat hubungan pertemanan. Nah seperti itu, karena aku merasa risih kalau misalkan kita curhat atau sebaliknya pun orang tersebut curhat, terus kemudian harus orang lain juga tahu. Videonya banyak sekali, harus satu-satu. Berarti harus menjelaskan juga ya kayaknya. Indah harus menjelaskan juga. Enggak, Indah off the record. Nah, ini ada mama saya juga, mama saya saksi juga. Ini kan teman baik saya juga, teman saya mungkin kangen sama saya kali. Artinya menguatkan laporan Indah Sari itu gimana? Salah satunya. Ya mendukung moral boleh lah, dan mensupport boleh lah. Nah kalau misalkan emak nih sama Teteh punya teman, terus ternyata teman Teteh hanya memanfaatkan Teteh sama emak. Kita tidak usah ributin, kita hindarin pelan-pelan. Jauhin, karena itu buat kita nggak baik. Itu Teh, tapi kalau misalkan kita sudah menghindari tapi dimusuhi, disomasi gimana? Ya itu bukan teman yang baik. Itu bukan teman. Dua-duanya sih teman dekat, teman baik, cuman memang beda cara berteman. Kalau aku kenal Dewi udah lama, tapi ya aku dari dulu bergaul sama siapapun nggak mau terlalu dekat. Untuk mencegah jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini. Kalau Indah kan memang ketika lagi temenan sama Dewi, waduh udah kayak kancing sama baju ya, lengket terus gitu. Tapi sudah berapa kali aku ingetin juga ke Indah untuk jangan terlalu nempel gitu. Karena suami istri aja bisa berantem apalagi berteman. Nah ketika sekarang mereka lagi bersiteru, akhirnya kan aib sama aib jadi dibuka. Nah aku sebagai orang yang di tengah-tengah, kemarin memang Indah sebelumnya minta aku sebagai kuasa hukumnya.
Tapi ketika aku mendengar kedua belah pihak, aku akhirnya mengundurkan diri karena aku nggak mau gara-gara hal ini akhirnya jadi hubungan aku juga tidak baik juga sama Dewi. Ya, Barbie Kumalasari seolah mendadak menjadi bestie DP pengganti Indahsari. Kumala mengaku bicara atas nama DP. Dan artis yang juga berprofesi sebagai pengacara itu mencoba melakukan restoratif justice agar DP dan Indah berdamai. Namun karena terlanjur sakit hati, apalagi DP telah mengabaikan 2 kali somasi yang dilayangkannya, Indah tak mau berdamai. Sikap Indah itu didukung oleh pedangdut Tessa Mariska, salah satu saksi yang menguatkan laporan Indah. Lalu benarkah Tessa juga menyimpan dendam pribadi pada DP? Mengapa Tessa yakin DP pernah menjadi pelakor? Nggak ada, nantilah. Banyak musuh deh. Tentunya kan ada. Nggak pernah ikut campur, misalkan aku marah sama si A nggak ikut marah Enggak ya. lah, Kita bukan urusan aku. selalu Dan aku juga pasti ngingetin Teh Dewi. Kalau Iya. Teh Dewi punya masalah sama orang, aku disuruh ikut-ikut, aku nggak mau. Iya, kita nggak Karena pernah itu bukan ya. hak aku. Dan Gue sih nggak mau kebawa-bawa sebenarnya ya, tapi ada yang kirim gue tuh banyak. Dia live dia sebut-sebut ngapain gini. Walaupun dia tidak sebut nama gue secara terus terang Tessa Mariska, tapi dia sebelumnya sudah mengajak gue untuk ke podcast dia. Ajak Tessa Mariska ke podcast biar rame. Nah sebelum dia ajak gue ke podcast, dia sebut dulu tuh ngapain tuh Ibu Persib katanya, ngapain katanya ikut campur urusan gue. Gue bilang gue ikut campur urusan lu apa? Gue cuma menyampaikan waktu itu ya, gue lagi bercerita panjang aja nih bahwa calon suaminya itu adalah baik. Kok kenal kakak teman aku? Udah itu aja aku ngomong. Terus aku memalukan Persik itu di mana? Aku sekarang mau tanya sama Dewi Persik ya. Aku memalukan Persik itu di mana letaknya sehingga kamu memanggil-manggil suami aku, sehingga kamu mau menemuin suami aku, sehingga kamu mau ngomong sama suami aku. Emang kamu siapa suami aku? Kamu pejabatnya, kamu komandan suami aku. Mau manggil-manggil suami aku, kamu mau ngomong sama suamiku, hah? Kalau kamu pakai kode-kode manggil aku cukup manggil kamu Dewi Persik. Ngapain kamu manggil Suamiku? Ngapain kamu libat-libatin Persik di sini? Ada pencemaran nama baik saya dikata-katain. Perseteruan mereka sebenarnya banyak orang ketiga yang ikut campur. Contoh kayak Tessa Mariska, ya kan menurut aku ini kan urusan mereka berdua, ngapain sih ikut-ikutan? Pansos lah, kata-kata macam-macam yang luar biasa. Jadi mulutmu harimau. Saya diam, tapi bukan berarti saya takut. Dan Pak, ada pengancaman Pak. Waktu kita mau gelar perkara yang preskon itu, dia cepat mengancam Pak, yang Bapak bilang kan. Dia mengancam dan itu melalui teman saya BK. Dia mengancam saya, dia bilang gini, kalau sampai preskon, kasih lihat ini, siapa di belakang saya. Bapak bilang apa? Belakang saya adalah tembok. Tidak takut. Saat itu pun ada di screenshot, muka orang itu sampai dikasih ke saya. Siapa orang di belakang dia. Jangan pakai backing. Di sini kita bicara kebenaran. Aku mau tanya sama kamu. Gak usah sok jago kamu. Kamu bilang ada backing kamu. Mau tanya gue, siapa backing lu? Bintang berapa? Bintang 7, bintang 8, bintang 9. Siapa backing lu? Ngomong sama gue. Gue akan ngomong ke istrinya. Karena lu kan ngambil lakor. Lu kan pelakor di teman gue. Istri teman gue lu ambil kan? Suami teman gue. Seseorang yang di luar sana yang nggak tahu seorang Dewi Persik ini jangan sok tahu gitu kan. Yang Dewi Persik katanya jalan sama koko-koko. Ada gosip nyanyi diantar sama koko-koko ya. Ada gosip kayak gitu kan. Nah, koko-koko itu siapa? Bertanya sama saya, baru saya tahu. Ya, perseteruan Indah melawan DP melebar hingga membawa-bawa nama Tessa Mariska. Tessa yang merasa lebih dulu ngetop daripada DP juga tidak terima disebut pansos pada kasus artis lain. Jika artis lain tak berani terang-terangan menantang DP ribut-ribut di media sosial maupun di kantor polisi, Tessa justru sesumbar bakal membungkam arogansi yang ditunjukkan DP. Sebagai senior, Tessa seolah termotivasi untuk memberikan pelajaran kepada DP. Saya tahu pertama kali kamu masuk ke Jakarta juga waktu kamu mau jadi penyanyi di Jakarta. Saya tahu kamu di bawah siapa. Di depan mata saya kamu joget-joget, goyang ranjang sampai ke lantai-lantai di Kuningan, stasiun televisi, salah satu televisi. Saya lagi syuting di sana.
Kamu ingat? Kalau kamu nggak ingat berarti kamu lupa ingatan. Apa yang aku pansosin panmu? Kalau aku mau pansos, kamu kan datang pertama kali ke Jakarta mau jadi penyanyi juga aku tahu. Goyang rancang sampai ke lantai-lantai itu di Kuningan sana aku juga tahu. Aku mau pansos apa sih sama kamu? Aku sudah berhenti dari dunia panggung hiburan dangdut. 2011 aku katakan aku berhenti dari panggung hiburan dangdut. Cek di Google. Jadi kalau cemburu atau jealous, kalau terlalu sayang atau mungkin nggak ada lagi yang mau sama dia ya aku juga nggak ngerti ya. Jadi nggak jealous banget. Kok aku udah jealousin? Terlalu bucin. Akunya katanya dia kan tua nenek-nenek. Hei nenek-nenek, gue umur gue 40-an, umur gue lu juga udah mau 40 kan tahun ini kan? Lu sama gue cuma ibaratnya kayak kakak adik lo. Gue 40-an, lu juga mau 40. Jadi lu jangan merasa muda. Muda tuh Lesti ya. Muda tuh anak yang baru masuk. Lu itu juga udah mau 40. Berarti lu itu adalah janda tua. Ini memang orang yang selalu datang dalam keadaan duka sama aku. Baper nggak sih? Kan waktu itu kan datang tuh bawa makanan buat aku, terus udah gitu bawa kue buat aku. Tapi aku cuman aku tinggal dulu ya, kan sering banget aku kayak gitu tuh. Terus aku jadinya itu aku tinggalin gitunya, baper nggak sih? Nggak apa-apa karena takutnya Nyak marah, terus Nyak nangis, respon. Nangis, Iya. Respon. Ada Mama Indah. Indah pas ulang tahun itu, pas ulang tahunnya dia datang membawa kucuk-kucuk datang, diusir dong, diusir pulang, pulang aja, soalnya si lanang ini mau datang. Indah bawa hadiahnya diambil dong, Indahnya disuruh pulang. Aduh saya masih. Tentang sikap Indah yang tidak berani melawan dugaan intimidasi DP memang disayangkan Tessa. Padahal banyak sekali fakta yang masih disembunyikan Indah demi melindungi nama baik DP. Indah pernah menyebut hatinya remuk redam ketika dirinya dituding diam-diam naksir Ruli. Istilah teman makan teman dianggap Indah tidak layak ditujukan kepada dirinya. Pasalnya selama bersahabat dengan DP, ia tulus ingin melihat DP bahagia dengan atau tanpa Ruli. Di sisi lain, DP merasa ucapan dan perbuatan Indah bertolak belakang. Indah pernah menyebut DP adalah wanita yang sangat santun, selalu hormat pada yang lebih tua, dan tak pernah cari gara-gara. Namun sekarang Indah seolah meralat ucapannya sendiri. Saya tidak ada berbuat tidak senonoh dengan laki-laki itu. Kok malah dibilang aku katanya apa suka lah sama cowoknya. Apakah mungkin aku suka sama siapanya? Buat apa aku suka? Aku kenal nggak begitu lama ya. Iya. Aku belum pernah sih seumur hidupku aku sama kenal. Maksudnya bukan seumur hidup ya. Selama aku kenal sama Teh Dewi, aku belum pernah melihat Teteh macam-macam. Ya, iya, makanya dia tuh belum pernah. Kalau dia macam-macam, dia udah punya macam-macam. Orang Ya itu kan? pernah ngomong gitu juga ke semua orang loh. Katanya aku nggak pernah macam-macam. Makanya tadi gue bilang, Tapi kalau sekarang bisa ngomong aku macam-macam ya, aku heran ya Allah. Dewi itu dulu ya. Ayam Beb DP mah sangat baik banget ya, silaturahmi sama DP sih sangat baik, bahkan istri saya juga kita udah kayak keluarga gitu. Saya sering main ke rumah Ayam Beb DP, terus istriku juga sering WA sama jadi kita udah sangat kekeluargaan banget dan saling sayang. Maka sahabat aku, Teteh kan sahabat aku. Yang mantan sahabat apa katanya kakak beradik, Fans. ya kan? Fans, karena kan tiap hari datang ke rumah ngintil terus kan. Tapi nggak sama seperti Jadi mereka. gini, orang kan ya ngiranya kan ngiranya kan ini kan bestie banget ngintil gitu, bestie banget karena selalu ada di depan kamera, padahal sebenarnya dia bukan bestie banget, dia lebih dekat sama mami aku. Jadi kalau misalkan aku lagi kerja atau aku lagi ada kegiatan, dia selalu sama mami. Saat terciduk Indah tengah memeluk wanita lain di Bali, Ruli memang tengah putus dengan DP sehingga merasa tidak mengkhianati siapa-siapa. Tapi menurut Tessa dan Indah, saat tengah pacaran dengan DP pun Ruli sering tebar pesona kepada wanita lain. Bahkan tahun 2010 silam, jauh sebelum Ruli pacaran dengan Tessa Kaunak, kapten pilot asal Makassar itu pernah mengejar cinta Tessa Mariska yang saat itu berstatus janda. Saya kenal dia tuh tahun 2008, waktu itu dia mencari nomor handphone saya. Dia hubungin saya, iya. Dia menghubungin saya,
Ya udah, karena aku lihat anaknya baik, ya udah aku berteman. Sampai dia datengin dia, terus abis itu aku pergi ke kantor, dia juga anterin aku ke kantor. Terus dia bawa aku ke tempat pekerjaan dia, waktu itu dia masih di Halim, masih dikontrak di Halim dengan pesawat pribadi. Dia bilang di sini dia tunjukin tempat lokasi kerjaan dia, bagaimana dia bekerja pagi sore dia di sana, dia menunggu gitulah pokoknya jadwal-jadwalnya gitu. Dia baik anaknya. Kalau emang kenal benar apa bisa dibuktikan kenalnya seperti apa, itu kan udah masa lalu juga. Ya kan, kecuali kalau pernah pacaran. Yang pernah pacaran aja kayak Tessa Kaunang juga diem-diem aja, nggak mau terlalu banyak ikut campur gitu. Tessa sama DP kan umurnya udah lumayan jaraknya agak jauh ya, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak sih. Jadi iya. Pacarnya DP nggak mungkin kita lihat. Iya, kayaknya nggak mungkin karena dilihat dari umurnya aja udah jarak jauh. Masa nggak ada yang sepantaran aja gitu yang buat dikejar. Itu kan dia umurnya jauh lebih tua ya, maksudnya aneh aja gitu gue juga dengernya. Alhamdulillah aku tidak pernah punya rasa suka dengan punyanya teman atau mantannya teman. Sama mantan temanku aja aku walaupun dia ngejar-ngejar aku nggak bakalan. Aku dulu pernah punya teman, mereka putus dan aku tahu cowoknya itu bekas teman aku. Walaupun kaya, ganteng itu anti. Indasari nggak mau karena nanti takutnya dituduhnya, oh sukanya dari kemarin-kemarin, itu tidak mau. Di kalangan artis, Ruli memang bukan sosok asing. Pilot berstatus duda itu seolah terobsesi memiliki istri seorang pesohor. Tak berhasil menaklukkan Tessa Mariska, Ruli merapat ke Tessa Kaunang yang saat itu juga baru bercerai dari Sandy Tumiwa. Keduanya bahkan sudah merencanakan pernikahan. Meski Ruli banyak dikejar oleh wanita lajang alias gadis-gadis, Tessa Kaunang menyebut selama berpacaran dengannya, Ruli bukan seorang playboy dan selalu mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatannya. Aku ini menikah kan udah 2 kali. Ya. Kesalahan dalam hidup aku itu terjadi 1 kali. Pada saat dengan istriku yang pertama. Kenapa aku berselingkuh? Iya. Itu adalah kesalahan yang tidak bakal aku ulangi lagi. Kenapa? Karena yang kita korbankan banyak. Ternyata dari perbuatan kita itu yang kita korbankan banyak. Dari keluarga, dari anak. Sampai akhirnya kamu terpisah dengan anak kamu. Sampai akhirnya ibarat orang itu aku sudah dihukum ya, yaitu dengan perceraian. Apakah aku akan kembali seperti itu? Ya tentu tidak. Sejalannya dengan umur, apalagi umur aku udah di atas 40 sekarang kan. Pasti kita akan berubah untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nggak ada orang yang mau bandel lagi ya kan, enggak. Iya. Putusnya hubungan Tessa Kaunang dengan Ruli Amrullah karena masalah sensitif yang tidak ada hubungannya dengan orang ketiga. Setelah itu barulah pilot Ruli terbang mengejar bunga-bunga lain di dunia hiburan. Dewi Persik pernah menyebut Ruli sempat 2 kali menikah dan memiliki anak, namun hubungannya dengan istri-istri terdahulu kurang baik karena hak-hak Ruli sebagai ayah seolah tidak dihargai oleh para mantan istrinya. Di sisi lain, DP juga punya pengalaman kurang menyenangkan dengan para mantan suaminya. Kesamaan itulah yang membuat keduanya cocok. Sebagian netizen pun berharap hubungan DP dan Ruli bisa sampai ke pelaminan. Ya pokoknya saling mendoakan aja, bismillah. Kalau masalah, saya kalau sama istriku, aku sama Sasa Billy, sama ketemu Bunda Dewi Persik itu kita lebih ngobrolin kerjaan, terus ngobrolin ya yang fun lah dan saling mendoakan gitu. Tapi kalau ranah-ranah pribadi, privasi kita kasih ruang, kita lebih hanya bisa mendoakan aja gitu. Tadi ketemu sama kayak Ruling juga Man? Pas dulu syuting bareng, karena aku ada program syuting bareng sama Bunda Dewi. Kalau selebihnya kita sangat menghargai privasi gitu. Iya. Ini adalah aku mencari pasangan hidup aku yang terakhir. Kemarin itu kan viral tuh tentang pilot yang bermain dengan pramugarinya. Iya. Sedangkan kamu kalau terbang kan pasti didampingi oleh pramugari-pramugari cantik. Nah, aku nggak cemburu ya, enggak. Tapi kan namanya
pasangan, kalau aku pingin dijadikan pasangan hidup, aku harus bertanya. Nah, apakah pilot itu seperti itu? Katanya nih, diduga pilot itu suka goda-godain pramugarinya. Aku bisa bilang enggak benar. Tahun 2024 ini karir DP tengah moncer-moncernya. Ia punya program dan langganan menjadi juri plus banjir tawaran manggung. Pelantun lagu Mimpi Manis itu bahkan dijuluki Diva Dangdut setelah sukses konser di Malaysia dan Singapura. Namun benarkah karena merasa tengah berada di puncak, DP menomorduakan rencana pernikahannya dengan Ruli? Benarkah karena tengah dibelit kasus hukum melawan Indasari, konsentrasi DP terpecah karena ia harus memenuhi panggilan pihak berwajib? Sudah kita serahkan semuanya, ya. Sudah kita serahkan semuanya. Yang menentukan orang sana semua. Untuk pemanggilan yang mereka kapan lagi tuh, Bang? Saya serahkan kepada penyidik. Kan saya nggak bisa mengatakan besok panggil kan. Kapan dipanggil, nanti tunggu surat panggilan dari penyidiknya. Yang penting semua sudah kita laporkan, semua hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan Indasari sudah kita laporkan, sudah kita sampaikan, dan laporan kita sudah diterima. Nanti apabila nanti ada yang berkaitan dengan pokok permasalahannya akan diminta keterangannya. Kan nggak mungkin berdiri sendiri kan. Tentu ada bukti, ada saksi dan lain sebagainya untuk menguatkan pokok materi perkara tersebut. Ini kan masalah hati dan masalah harga diri. Karena di live kan Indah juga dihina-hina, Indah juga sepertinya si Indah ini tidak ada harga diri. Sementara Indah ini kan seorang ibu juga, dan seorang anak juga dari mamahnya. Mamahnya pasti nggak terima anaknya terlalu dihina-hina ya, seperti dibilang Indah pengintil, Indah dibilang setiap ketemu fotoan seolah-olah dia Britney Spears, ketemu fotoan Madonna kali Anda. Jadi itu yang bikin harga diri, susah harga diri, dan fitnah juga kan. Kalau untuk damai agak berat karena Indah udah sakit hati banget. Dan di sana juga kan frontal. Emang pernah di sana minta maaf? Soal sapi juga minta maaf. Minta maaf kayak Mas sapi maafin gue ya, gue salah kagak juga. Bahwa aku perkenalan pertemanan yang sesungguhnya bisa sampai awet itu biar bisa jadi pelajaran buat para netizen gitu loh. Betul. Jadi buat teman-teman yang lain kalau berteman itu 20 tahun. Yang sana sudah 10 tahun lebih. Yang ininya sama aku kalau dihitung itu dari Nadine berapa 10 tahunan. Iya, 10 tahunan. Alhamdulillah kita rahasianya aku banyak banget loh ya. Rahasianya aku banyak banget. Banyak tapi ngapain? Ya mungkin kali mau dikasih lihat orang. Untungnya HP-nya mau dibongkar. Allah bongkar. Iya, kalau mungkin siapa tahu SMS-nya sedikit-sedikit dihapus-hapusin. Jadi yang kiranya enggak loh. Jauh-jauh deh, enggak deh. Aku kan lumayannya dapat namanya lebih naiknya. Tapi dosa. Kalau mama saya pribadi sih sakit hati ya, karena dibilang katanya anak saya pengintil, dibilang anak saya katanya keluar negeri, jadi apa inilah itulah. Lah, anak saya itu keluar negeri dari zamannya masih SMA. Emang seneng jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri nggak perlu ada misi ini dan itu. Kalau keluarga jalan-jalan ngapain, ngabisin duit, itu kamuflase dia aja kali. Aku pernah kok digini, kakak ngapain sih jalan-jalan ke luar negeri terus ngabisin duit. Kan hidup saya memang ngabisin duit, ngapain kita numpukin duit, besok kita sakit dan mati, kan gitu. Karir moncer dan kehidupan asmara DP yang tak pernah sepi dari kumbang-kumbang yang mengejarnya disebut-sebut karena pengaruh kekuatan magis. Mengapa Tessa Mariska yakin DP punya penasehat supranatural pribadi? Seperti apa perasaan Lee Jong Hun ketika dirinya dituding makan teman oleh Irwan Chandra karena merebut Moa? Benarkah Luna Maya sulit move on karena trauma ditikung teman dekat? Dulu teman dekat, sekarang jadi musuh berat. Tapi bukan cuma Dewi Persik dan Indasari yang merasa menjadi korban pengkhianatan sahabat. Ada Yuki Kato, Luna Maya, Adly Fairuz, dan Maya Estianty. Adly Fairuz dan Maya Estianty butuh waktu 10 tahun untuk menemukan belahan hatinya. Sementara Yuki dan juga Luna masih harus jatuh bangun mencari cinta sejati. Lantas apa yang membuat Luna seolah ragu untuk melangkah ke gerbang pernikahan bersama Maxime Bouthier?
Benarkah karena sering gagal menikah, Luna sudah siap andai dirinya ditakdirkan menjadi jomblo abadi? Lalu apa yang membuat Yuki Kato seolah sulit move on dari kegagalan cinta? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, dulu teman sekarang musuh, seolah cocok menggambarkan persahabatan Dewi Persik dengan Indah Sari. Jika dulu DP dan Indah begitu akrab, namun kini keduanya justru berseteru hingga ke ranah hukum. Perkara masalah cintalah yang membuat persahabatan keduanya renggang. Indah yang tak terima jika DP menghina dirinya memilih melaporkan DP ke polisi. Sebaliknya DP pun tak gentar menghadapi laporan Indah. Indah merasa yakin bakal kembali membuat DP masuk penjara. Terlebih ia mendapat dukungan dari sahabatnya Tessa Mariska. Tessa bahkan menguak fakta perihal sosok DP yang selama ini dikenal arogan dan sombong dan tak takut dengan siapapun. Menurut penuturan Tessa, DP kabarnya menggunakan kekuatan magis untuk bisa menaklukkan orang-orang yang berseteru dengannya. Lantas apa kata Aldi Taher perihal tudingan jika DP mantan istrinya menggunakan kekuatan magis? Jadi ada sifat-sifat ego yang tidak bisa diturunkan, yang merasa dirinya hebat. Yang itu mungkin akibat pengaruh dukunnya ngambil 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu kali ya. Jadi panas otaknya, pengennya merasa dirinya hebat selalu gitu loh. Jadi susah ya. Kalau kita udah pakai mistis-mistis itu susah gitu. Tapi kalau saya sih yang bales, saya ngaji, saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kebenaranmu, biar Allah yang membalas. Kita nggak main dukun, nggak boleh orang Islam ke dukun kan. 40 hari kebaikan kita hilang. Serahkan sama Allah. Kedekatan kita dengan siapapun, berbuat baik kita dengan siapapun, semuanya bisa hilang dengan seketika. Ya, dengan kejadian ini itu pembelajaran hidup yang luar biasa buat aku. Jadi sekarang aku harus lebih hati-hati. Aku dekat sama siapapun sekarang aku punya rasa ketakutan, punya rasa trauma yang luar biasa karena aku takut dimanfaatin. Aku rasa ketakutan aku lebih banget sekarang. Jadi aku cuma bilang sama Allah, ya pengen banget dideketin sama yang baik-baik aja ya Allah. Tapi tetap aja itu kan hanya keinginan. Rasa trauma itu nggak bisa hilang begitu aja. Tak hanya persahabatan Indah dan DP yang justru berakhir menjadi musuh lantaran merasa dihianati sahabatnya. Sederet selebriti rupanya juga pernah mengalami dihianati oleh sahabatnya sendiri, diantaranya Yuki Kato, Adly Fairuz, Maya Estianty hingga Luna Maya. Ya, Adly dan Maya bahkan membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyembuhkan luka hati dan traumanya pasca orang yang dicintainya justru mengkhianati dirinya dengan sahabatnya. Namun, penantian keduanya berbuah manis. Maya akhirnya menemukan sosok Irwan Musri yang kini menjadi suaminya. Sementara Adly akhirnya menikahi Angbin yang mampu menjadi penyembuh luka hatinya. Jika Maya Estianty dan Adly Fairuz sudah menemukan tambatan hatinya, sebaliknya Yuki Kato dan Luna Maya masih jatuh bangun mencari cinta sejatinya. Yuki seolah trauma lantaran mantan kekasihnya Ryuji Utomo justru menjalin asmara dengan sahabatnya Ariel Tatum. Kabarnya hal inilah yang membuat hubungan Yuki dan Ariel merenggang. Setali 3 uang, Luna pun sempat trauma lantaran kekasihnya direbut sahabatnya. Meski kini Luna akhirnya sudah membuka hati dan menerima Maxime Bauthier sebagai kekasihnya, hubungan Luna dan Maxime terus menjadi sorotan publik. Meski banyak netizen meragukan keseriusan cinta Maxime ke Luna lantaran perbedaan usia, namun saat perayaan Valentine 14 Februari lalu, Luna dan Maxime justru pamer cincin di jari manis. Sontak hal ini membuat netizen menduga jika Luna dan Maxime sudah bertunangan. Kita masih saling menjajaki, hubungannya masih baru, jadi belum ada rencana yang gimana-gimana. Kalau ada pasti kan tahu juga ya, karena
aku berpikir dalam hubungan itu harus benar-benar sebelum lanjut ke lebih serius harus mateng, kenal benar-benar orangnya siapa. Jadi aku nggak kepatut kayak umur udah segini buru-buru, enggak. Karena menikah tuh sekali seumur hidup buat aku. Jadi harus benar-benar tahu orangnya. Gitu. Jadi nggak bisa tuh gara-gara umurnya udah segini terus ya udah buru-buru aja kawin biar menyenangkan banyak orang. Yang berumah tangga kan kita ya. Jadi yang tahu momen, yang tahu waktu, yang tahu ini orang tepat atau enggak kan kita ya. Kita yang ngejalanin. Jadi itu semua butuh proses dan aku percaya proses itu ya harus dijalanin. I think dia itu adalah idaman a lot of people, bukan cuma aku aja. Kayaknya dia adalah idaman buat semua orang, banyak orang. Yang pasti aku tuh sangat-sangat I respect her till now, till then. Meski hubungan Luna dan Maxim kian romantis dan dikabarkan akan menikah, namun entah mengapa, Luna seolah masih belum siap untuk membawa hubungannya dengan Maxim ke jenjang yang lebih serius. Kabarnya, Luna masih meragukan keseriusan Maxim kepada dirinya. Mungkinkah lantaran selalu gagal menikah membuat Luna trauma? Benarkah jika hubungannya dengan Maxim kali ini gagal, Luna memilih untuk hidup sendiri? Semua manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nggak ada yang 100% sempurna, nggak ada yang 100% juga nggak punya kelebihan apa-apa. Semua orang tuh punya karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi kita lagi mencocokkan bagaimana nih kedua karakter orang cocok apa enggak gitu. Terus kekurangan dia bisa aku terima apa enggak. Begitu pula dengan aku, kekurangan aku bisa diterima atau enggak. Udah gitu aja sih. Kalau udah karakternya begini, pembawaannya dan perjalanan membawa saya menjadi orang yang independen, saya nggak bergantung sama orang, saya nggak minta biaya hidup apapun yang kalian lihat yang saya tuh atas kerja saya gitu. Jadi ya saya nggak merasa itu hal-hal yang menghambat dong. Dan harusnya siapapun yang menjadi pasangan saya harusnya bangga bahwa dia memiliki pasangan yang tidak bergantung kepada pasangannya. Berbeda dengan Luna dan Yuki yang mengalami pahitnya ditikung sahabatnya, sebaliknya Lee Jong Hun, artis berdarah Korea Selatan ini justru dituding merebut Monique Octaviani alias Moa, yang kala itu masih menjadi istri Irwan Chandra, sahabatnya sendiri. Entah apa yang membuat Lee justru tega mengkhianati sahabatnya sendiri. Padahal Lee dan Irwan sempat tergabung dalam boy band hits yang sempat tenar di awal tahun 2000-an. Sayangnya sejak Lee dikabarkan merebut Moa hingga membuat rumah tangga Moa dan Irwan berakhir dengan perceraian, hubungan Lee dan Irwan merenggang. Lantas apa kata Lee dan Moa terkait tudingan jika keduanya melakukan perselingkuhan? Saya sih cuek aja sih, kan orang bebas, istilahnya netizen atau orang di luar sana yang melihat saya bebas komentar apapun, saya nggak pernah ngelarang, itu hak mereka. Kalau saya hanya menyaring berita yang positif, karena buat apa negatif saya taruh di kepala saya, merusak hidup saya dan ya kepribadian saya, mental saya nggak perlu. Saya pikir yang tahu masalah itu adalah saya sendiri, yang menjalani masalah itu adalah saya sendiri. Apapun komentar di luar sana bebas orang berpendapat, karena saya nggak akan bisa mengkoreksi mereka satu persatu. Itu kan isi otak mereka, itu bebas. Mereka bisa melihat saya dari sisi negatif, ya udah. Dari sisi positif, ya udah. Yang penting saya enjoy with my life, enjoy sama apa yang saya hadapin, ya udah gitu. Jadi nggak perlu pusing sama omongan orang. Buat saya sih gitu ya, gitu. Kebetulan masih muda. Kebetulan ya keluarganya Moa yang sebelumnya itu udah dari awal nikah kurang bagus, dan juga memang mereka divorce kan 2012, saya nikah kan 2017. Jadi bilang kenapa bisa suka setelah lewat 5 tahun, ya 5 tahun kita bisa menjadi sahabat yang baik, why not kalau saya milih. Dan saya nikah itu dengan kondisi saya sangat menurut saya sangat sukses, uang lancar, kerjaan saya lagi, karir saya muncak-muncaknya bagus. Saya tetap memilih Moa itu bukan karena saya gak ada orang, justru saya tahu kelemahan saya dan saya tahu pilihan saya paling tepat, makanya saya milih Moa kan. Dan Moa juga saat itu saya ajak nikah, dia juga nggak mau. Dia bilang daripada kamu nikah terus kamu nyesel atau kamu kurang sreg, jangan. Justru kita nikah itu
dengan kondisi kita udah lewatin semua susah, baru sukses bareng. Justru udah susah, sukses, justru lupain. Carilah yang baru biasanya. Banyak kan di luar sana pasangan justru susahnya bareng. Enggak, terus sukses bareng, cari yang pasangan baru yang muda. Buktinya habis itu cerai juga, ya kan? Daripada itu lebih baik kayak kita. Ya betul, kita bisa suka sama apa kok istri atau suami teman kita sendiri. Ya itu kalau jodoh, dan kita udah Takdir. kita udah nerima resikonya di awal pernikahan. Sebelum nikah kita dicaci maki, buktinya sekarang banyak didoain. Ya kita lewatin, kita buktiin, buktinya kita lewatin semua itu bersama, ya why not? Pasca menikahi Moa, karir Lee pun kabarnya tak lagi moncer lantaran nama Lee yang seolah tercoreng lantaran dituding sebagai pebinor. Lee bahkan ditinggalkan teman-teman dekatnya. Namun Lee beruntung dikala terjatuh, Moa justru tetap setia di sampingnya. Namun benarkah pernikahan Moa dan Lee sempat ingin bercerai? Lagi titik terlentang itu kan banyak lah teman-teman tinggalin, terus yang cewek-cewek yang sempat dekat tinggalin. Banyakan sih ceweknya. Justru lagi titik terendah itu yang cuma nemeninnya Moa gitu. Jadi saya pikir gini, lagi kondisi bagus saya bisa sukses, berarti kita nikmatin bareng. Tapi kalau lagi susah berarti dia tidak akan ninggalin saya. Dia udah rasain sesusah-susahnya saya sekarang, sejelek-jeleknya saya sekarang, dulu pasti lebih jelek. Udah nggak punya uang, personality lebih jelek, udah kasar. Jadi setidaknya dia tidak akan tinggalin saya itu. Jadi makanya saya yakin dia cocok buat pasangan saya, makanya saya pilih. Ya kalau ngadepin sih sebenarnya satu aja sih, kita harus saling mengalah. Udah nggak ada lagi, itu sih kuncinya dimanapun. Ya sebenarnya nggak cuma hubungan rumah tangga ya, di hubungan partner bisnis apa ya, itu cuma kuncinya cuma satu, nggak ada lagi. Kalau nggak mau ngalah, ya nggak bakal ketemu titik tengahnya, nggak akan. Kalau sama-sama egonya keluar pasti buyar. Gitu sih, ya kan? Masing-masing egois kan tinggi, ego kita tinggi terus. Namanya manusia. Ya, dulu saya gitu, awal nikah 3 tahun itu wah marah tiap hari. Jujur saya bilang ayo kita pisah. Tapi sekarang saya bersyukur. Kenapa? Karena saya bersyukur istri dampingi saya. Dan jujur saya kemarin lewatin kondisi yang sangat kurang baik. Setelah bertahun-tahun, kabarnya hubungan Lee dan Moa kembali membaik. Irwan, Lee, dan Moa seolah ingin menutup kisah kelam yang sempat mereka torehkan. Saya sih selama dia cuma nanyain tentang anak nggak masalah. Jadi kita benar-benar dia punya hidup sendiri, saya punya hidup sendiri. Kita saling tidak mengganggu, dan saya sih support kan dia punya mau dapat istri lagi yang baru lagi, ya nggak tahu deh. Ya nggak masalah, yang penting kalau dia nanya tentang anak saya tetap kasih kok, kan nggak pernah ada mantan anak kan gitu. Justru anak-anak yang nggak mau ketemu, ya justru saya yang maksa harus ketemu. Kalau Irwan pengen ketemu, justru saya yang kasih. Saya bilang nggak, your daddy meskipun ada apa, tetap kan sayang kalian. Cuman ya itu yang usia teenager itu kadang-kadang nggak bisa dipaksain. Jadi kadang-kadang mungkin 3 kali dia baru mau sekali, tapi saya tetap izinkan. Tadi pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di batu kandang itu, Bu. Apa ini ada hubungannya ya, teman-teman kalian? Gerbang alam gaib batu kandang telah terbuka. Menika asmani pun Basari Winten. Ojo kanggo sing duwe omah iki. Tak kremuk ndasmu.